Tuhan, kita akan siapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan. Kita mohon supaya Tuhan berhadirat dalam setiap ibadah kita, dan kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur pada pagi hari ini. Oleh karena kasih dan kemurahan-Mu kami boleh ada seperti kami yang ada. Dengan kekuatan dan kesehatan yang dari Tuhan, kami boleh ada di tempat ini untuk memuji, membesarkan nama daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, sampai kami merasakan pelayanan yang besar itu sendiri ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, beracaralah dengan kuasa-Mu, sehingga kami boleh merasakan kasih-Mu itu nyata di dalam kehidupan kami. Berkat-berkat Tuhan tercurah pagi hari ini atas kehidupan kami, sehingga yang lemah boleh dikuatkan, yang dalam pencobaan diberikan jalan keluar, yang sakit bahkan disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Kita akan ucapkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Haleluya, katakan terima kasih Tuhan untuk kurban-Mu yang mulia. Terima kasih Tuhan untuk korban-Mu yang mulia, untuk darah-Mu yang suci, yang telah membebaskan segala noda dosa yang mungkin tak terampunkan, namun Kau telah menyucikan, budi berdamaikan. Kasih sayang dan perhatian-Mu semakin mencekam dalam pribadiku. Haleluya. Hari demi hari ku nikmati kelimpahan anugerah-Mu lewat pembukaan rahasia firman-Mu. Terima kasih Tuhan buat ajaran-Mu. Terima kasih Tuhan untuk tiap ajaran-Mu yang memberiku ketekunan dalam penyucian.
setiap kehidupan yang mau disucikan. Walau gelap bumi dan langit pun digoncangkan, ku tetap pegang janjimu. Haleluya, Kau melindungiku. Demi hari ku rasakan kasih sayang dan perhatianmu, semakin mencegah dalam pribadiku. Hari demi hari menikmati kelimpahan anugerahmu lewat pemegang rahasia firman-Mu. Sekali katakan hari demi hari. Hari demi hari ku rasakan kasih sayang dan perhatianmu, semakin mencegah dalam pribadiku. Haleluya. Hari demi hari rindukan kedatangan-Mu ya Tuhan, dalam kemuliaan kekal dan abadi. Haleluya. Dalam kemuliaan kekal dan abadi. Inilah rasa syukur kami di hadirat Tuhan. Darah berkuasa. Terima kasih Haleluya, haleluya. Kami bersyukur buat korban-Mu, kami bersyukur tiap ajaran-Mu, dan kami bersyukur tiap janji perlindungan-Mu Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu. Haleluya, amin. Katakan Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Haleluya. Mari kita akan pujikan pujian ini dengan segenap hati kita. Oh, Tuhan adalah perlindungan kita. Haleluya. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan.
kekuatan. Haleluya. Bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, tempat dipertolong dalam kesesakan, tanda terbukti. Amin. Tempat dipertolong dalam kesesakan, tanda terbukti. Sekalipun kita jatuh, tapi takkan tergeletak. Sekalipun kita jatuh, tapi takkan tergeletak. Tangan Tuhan selalu panas. Sekali lagi katakan, Tuhan itu bagi kita tempat pelindungan dan kekuatan. Haleluya. Tuhan itu bagi kita tempat pelindungan dan kekuatan. Tuhan itu bagi kita tempat pelindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, tanda terbukti. Sebagai penolong dalam kesesakan, tanda terbukti. Sekalipun kita jatuh, tapi takkan tergeletak. Sekalipun kita jatuh, tapi takkan tergeletak. Tangan Tuhan selalu menolongku. Haleluya. Katakan, sekalipun kita jatuh, pun kita jatuh, tapi takkan tergeletak. Sekalipun kita jatuh, tapi takkan tergeletak. Tangan Tuhan selalu menolongku. Haleluya. Tangan Tuhan selalu menolongku. Sekali lagi katakan, haleluya. Tangan Tuhan selalu menolongku. Haleluya. Haleluya. Tiada tempat yang terindah, tiada tempat yang damai boleh kita rasakan kecuali di saat-saat kita ada di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Pujian ini mengatakan, ajarku berdiam dekat di hatimu. Haleluya. Di sana kita akan menemukan cinta kasihnya Tuhan. Haleluya. Amin. Ajarku
Inilah kerinduan kita untuk hidup selalu dekat dengan Tuhan. Puji nama Tuhan. Satu hal yang ku minta, inilah yang ku ingini. Haleluya. Kita akan pujikan-pujikan ini dengan segenap hati kita. Haleluya. Sebagai ungkapan rasa kerinduan kita kepada Tuhan. Haleluya. Bahwa satu hari lebih baik 1000 hari di tempat-tempat yang lain. Amin. Berada
dalam pengiran kita kepada Tuhan tentunya penuh dengan tantangan, penuh dengan perjuangan dan pergumulan. Tetapi yakinlah apa yang dijanjikan oleh firman Tuhan, bahwa jerih lelah kita di dalam Tuhan itu tidak akan pernah menjadi sia-sia. Dan Tuhan akan balaskan semua ketika Dia datang kembali untuk yang kedua kalinya. Katakan, ya Tuhanku, ku ingin selalu melayani-Mu hingga akhir. Haleluya. Walau kau tahu kelemahanku dan kekuranganku, tanpa kasih-Mu, tanpa kuasa-Mu, tak mungkin ku mampu. Karena itu tinggallah Tuhan di dalamku selalu. Ku tak takut kan peperangan, jika Tuhan di dekatku. Tak jatuh di perjalanan, jika Tuhan bersamaku. Walau musuh sekelilingku, walau maut mengancamku, sentosa bila Kau Tuhanku besertaku. Ya Tuhanku, peganglah tanganku, pimpinlah tiap langkah hidupku, hindarkan daku dari melawan tiap kehendakmu. Walau sengsara, jangan sampai ku menyangkal padamu. Ajarku taat, selalu padamu. Betapa ku merindukan saat ku dengar suara-Mu. Berbahagia
tiada derita, tiada tangisan, hanyalah nyanyian. Kuatkan ku melayanimu sehingga akhirku. Ku tak takut tanpa peperangan, jika Tuhan di dekatku. Ku tak jatuh di perjalanan, jika Tuhan bersamaku. Walau musuh sekelilingku, walau maut mengancamku, sentosa bila Kau Tuhanku besertaku. Sentosa bila Kau Tuhanku besertaku. Kami merindukan kasih-Mu ya Tuhan, atas segala apa yang sudah Tuhan berikan di dalam setiap hidup kami. Kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan nyatakan, sehingga pagi hari ini kembali kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kembali boleh mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Kembali boleh merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Untuk kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami, setiap pribadi masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan yang indah yang Tuhan berikan atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus tetap berkarya atas hidup kami. Terus Tuhan menyelidiki setiap pribadi kami, sehingga kami mampu mengerti akan rencana dan maksud Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur dan kami serahkan Tuhan kebenaran firman-Mu hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Tidak terasa kita sudah masuk di dalam bulan Agustus, bulan yang ke-8 di tahun 2021, masih dalam suasana memperingati kemerdekaan Republik Indonesia, negeri yang kita cintai. Bapak Ibu, di masa-masa kesulitan, masa-masa pandemi, tapi kita percaya pandemi akan berakhir dan akan segera berakhir. Semua atas izin Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita masing-masing, apapun yang terjadi atas kehidupan kita tetap yakin dan percaya ada maksud dan rencana Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Renungan pagi hari ini mari kita belajar bersama-sama, yaitu tentang memahami maksud dan jalan Tuhan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kita sama-sama boleh mengerti dan memahami apa maksud dan tujuan jalan-jalannya Tuhan. Ya, mari langsung aja kita buka di dalam dasar renungan kita pagi hari ini, yaitu di dalam Mazmur 25 ayat yang ke-10. Puji nama Tuhan. Mari kita buka di dalam Mazmur 25 ayat yang ke-10. Puji nama Tuhan. Demikian bunyi firman Tuhan. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran.
bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Dikatakan di dalam Mazmur 25 ayat yang ke-10, segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Berarti Tuhan mempunyai maksud dan tujuan kepada kita sebagai umat Allah, sebagai ciptaannya, untuk kita beroleh kebenaran di dalam dunia ini. Ya. Karena apa? Karena segala jalan Tuhan adalah kasih setia, dikatakan di dalam firman Tuhan. Supaya apa? Supaya orang-orang percaya, yaitu saya dan saudara, tetap berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Supaya kita mengerti maksud dan jalan Tuhan itu apa sih untuk kita. Terlebih secara pribadi. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Pengertiannya Bapak Ibu. Ya. Pengertiannya yaitu bahwa segala sesuatu bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mungkin. Semua terjadi atas kehendak dan rencana Tuhan. Sekali lagi saya katakan, semua terjadi atas kehendak dan rencana Tuhan. Sehingga apa? Sehingga bagi kita yang berpegang pada perjanjian dan peringatannya akan mendapatkan kasih karunia dan kebenaran dari Allah. Dari Bapa kita. Ya, mendapatkan kasih karunia. Ini loh yang Tuhan berikan atas hidup kita. Oleh sebab itu kita perlu memahami apa sih maksud dan jalan Tuhan. Jalan-jalan Tuhan itu apa sih untuk hidupku, untuk hidup saya, untuk hidup sahabat-sahabat kita, untuk hidup saudara-saudara kita, untuk hidup keluarga kita. Apa sih maksud dan jalan Tuhan? Yaitu supaya kita mendapatkan kasih karunia dan kebenaran. Ini Bapak Ibu Saudara. Ya, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Ya, kita patut bersyukur bahwa Allah mengasihi kita senantiasa. Ya, puji nama Tuhan. Sungguh kita patut bersyukur. Ya, terlebih pagi hari ini kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Untuk memuji, menyembah Tuhan. Apa yang sudah kita lakukan tadi. Terlebih saat ini kita mendengarkan, kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Setelah kita memahami, kita melakukan kebenaran itu. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sungguh-sungguh saya sangat bersyukur. Ya. Tujuannya Bapak Ibu Saudara. Ya. Tujuannya supaya kita memahami maksud dan jalan Tuhan itu tujuannya apa Tuhan? Ya, yang pertama, supaya mengerti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup kita. Ini Bapak Ibu Saudara, supaya kita mengerti tujuan Allah. Supaya mengerti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup kita, hidup saya dan saudara. Ya, hidup keluarga kita, hidup rumah tangga kita, hidup saya, hidup saudara sebagai suami, hidup istri, hidup anak-anak. Semua ada dalam perlindungan Tuhan. Tuhan tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita. Haleluya. Sungguh-sungguh saya sangat luar biasa. Ya, kita patut bersyukur. Ya, tujuan yang kedua, supaya iman kekristenan kita tidak salah arah atau salah langkah, salah jalan. Ini Bapak Ibu, tujuan Allah yang luar biasa, supaya kita tetap ada di dalam jalurnya Tuhan. Supaya kita tetap ada di dalam jalannya Tuhan, di dalam arah kebenaran firman Tuhan. Ya, puji Tuhan. Tujuan yang ketiga, supaya mengerti bahwa Tuhan yang menyatakan kebenarannya. Untuk apa Bapak Ibu Saudara?
untuk kita teladani di dalam dunia ini. Dunia yang gak tahu arah melintang apa, yang semakin hari semakin kacau, jahatnya minta ampun. Tetapi kita, ayo belajar memahami kebenaran firman Tuhan. Apa yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, kita pahami, kita pelajari, kita lakukan di dalam kehidupan di dunia ini. Supaya apa? Supaya dunia boleh mengerti maksud dan jalan Tuhan seperti kita. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Ya. Mengapa kita perlu memahami maksud dan jalan Tuhan? Ya. Kenapa sih kita harus memahami? Kita harus mengerti maksud dan jalan Tuhan. Kenapa? Bapak Ibu, alasan-alasannya. Ya. Alasan yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Menyadari, ya. Kita menyadari bahwa Tuhan adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Haleluya. Ini ayat tidak asing lagi, Bapak Saudara. Ya, menyadari bahwa Tuhan adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Di dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, haleluya. Ya, puji Tuhan. Dikatakan kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, melalui Kristus, melalui Tuhan Yesus, satu-satunya Allah. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ya, supaya kita menyadari bahwa Tuhan adalah jalan kebenaran. Tidak ada Tuhan-Tuhan lain di dunia ini. Hanya Tuhan Sang Pencipta yang menciptakan kita adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Kalau kita hidup melalui Kristus, iman kita mantap ikut Tuhan, ya, kita akan mendapatkan kebenaran dan hidup. Kita mengetahui jalannya. Oh, ini maksud Tuhan. Oh, ini jalannya Tuhan. Aku mendapatkan suatu kebenaran. Aku mendapatkan suatu kebaikan. Karena aku ikut Tuhan Yesus Kristus. Karena aku pengikut Kristus. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Ya. Di dalam Amsal 11 ayat yang ke-9 dikatakan. Ya. Kita bisa buka di dalam Amsal 11 ayat yang ke-19. Puji Tuhan. Siapa berpegang pada kebenaran sejati. Sekali lagi saya katakan. Siapa berpegang pada kebenaran sejati menuju hidup. Tetapi siapa yang mengejar kejahatan menuju kematian. Jelas dikatakan Bapak Ibu Saudara dalam firman Tuhan. Di dalam Amsal 11 ayat 19. Oleh sebab itu mari kita berpegang pada kebenaran yang sejati. Yaitu firman Tuhan. Ketetapan dan perjanjiannya ya dan amin. Untuk kita pahami. Untuk kita boleh mengerti dan kita lakukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita yang mengerti akan kebenaran menuju hidup, tidak mengejar kejahatan yang menuju kematian kekal. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Ya. Sungguh indah kalau kita memahami maksud dan jalan Tuhan. Ya, haleluya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara mari melalui pagi hari ini kita mau belajar berpegang pada kebenaran sejati, yaitu menuju kehidupan kekal abadi. Haleluya.
Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Ya, alasan yang kedua. Puji Tuhan. Alasan yang kedua yaitu Kristus sudah menderita bagi dosa-dosa kita. Ya, Bapak Ibu, bagaimana kita memahami maksud dan jalan Tuhan? Alasan yang kedua yaitu Kristus sudah menderita bagi dosa kita. Ayo kita buka di dalam 1 Petrus. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-24. Puji Tuhan. Ya, mari saya akan membacakan dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-24. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita meyakini pasti bangsa kita, negeri kita akan dipulihkan oleh Tuhan. Dari masa-masa pandemi COVID-19 yang masih terjadi. Tetapi kita yakin dan percaya penyertaan dan perlindungan Tuhan nyata atas kehidupan kita. Kita berpikir positif, sehat dan kuat. Supaya apa Bapak Ibu Saudara? Supaya semangat hidup kita tetap ada di dalam iman percaya kita kepada Kristus. Haleluya. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Percaya dan yakin. Ya. Pandemi akan segera berakhir dan segera berlalu. Untuk kita boleh menjalani aktivitas seperti sedia kala. Kita mohon pimpinan Tuhan. Supaya perlindungan Tuhan nyata atas negeri kita yang kita cintai ini. Haleluya. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Ya, kita bersyukur bahwa Allah masih melindungi kita. Ya, Mazmur 86 ayat yang ke-11. Ya, Mazmur 86 ayat yang ke-11. Haleluya. Ini Bapak Ibu Saudara, supaya kita mengerti, memahami maksud dan jalan Tuhan. Dikatakan dalam Mazmur 86 ayat yang ke-11. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Ya, sekali lagi, tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Ya, tunjukkan kepadaku jalan-Mu ya Tuhan. Kita mohon pimpinan Tuhan. Supaya kita memahami, boleh mengerti maksud dan jalan Tuhan. Karena Allah tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita. Ya, puji Tuhan. Dan rencana Allah supaya kita menurut akan kebenaran firman Tuhan. Rencana Allah kepada hidup kita. Orang yang dipilih oleh Tuhan. Supaya apa Bapak Saudara? Supaya kita memahami kebenaran firman Tuhan. Haleluya Bapak Saudara. Ya, pujian dikatakan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Ya, Bapak Ibu Saudara,
Bapa tetap setia di dalam kehidupan kita. Dia menunjukkan kasih setianya supaya kita memahami maksud dan jalan Tuhan. Supaya kita memahami kebenaran firman Tuhan. Terlebih supaya kita melakukan kehendak dan rencana Tuhan. Ini yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Ya Bapak Ibu Saudara. Oh santai saja. Nanti kan ada tiba waktunya. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Hidup ini penuh perjuangan. Kalau kita tidak benar-benar tidak sungguh-sungguh memahami maksud dan jalan Tuhan. Apa yang dikatakan tadi Bapak Ibu Saudara. Ya. Haleluya. Di dalam Amsal 11 ayat 9 tadi. Siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Ini yang harus kita garis bawahi di dalam setiap langkah hidup kita. Ya. Puji Tuhan. Alasan yang ketiga Bapak Ibu Saudara. Ya. Yaitu mengingat selalu akan kasih dan anugerah Allah. Ya. Di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-16. Mari kita buka di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ini Bapak Ibu Saudara, bukti kasih setia dan anugerah Allah atas hidup kita. Ya. Dia memilih kita. Dikatakan bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah Allah yang memilih kamu. Memilih saya dan saudara. Allah yang maha besar. Dan menetapkan kita supaya kita pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Kita sudah banyak mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan. Dikatakan, kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, dalam nama Tuhan Yesus, diberikannya kepadamu. Haleluya. Puji Tuhan Ibu Saudara. Bukti yang terbesar di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Sungguh Bapak Ibu Saudara. Begitu besar kasih dan anugerah Allah atas hidup kita. Mazmur 25 ayat yang 8 dikatakan. Tuhan itu baik dan benar. Sekali lagi kita katakan, Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Bapak Ibu Saudara, begitu besar kasih Tuhan kepada umat manusia. Kepada orang yang dicintai dan kepada orang yang belum mengenal Dia. Orang yang sesat. Ia tetap menunjukkan jalan kasih setianya. Oh sungguh Allah yang luar biasa. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Maksud dan jalan Tuhan memang terkadang sulit untuk kita pahami. Sulit untuk kita mengerti. Dan serasa tidak masuk akal. Tetapi itulah iman yang ditunjukkan Tuhan kepada kita. Sekalipun orang Kristen
yang telah mengecap atau merasakan kebaikan Tuhan dan merasakan kasih setia Tuhan, tetapi hidupnya masih biasa-biasa saja. Itu artinya Bapak Ibu Saudara, kita belum juga memahami maksud dan jalan Tuhan, belum mengerti rencana Tuhan, belum mengerti kehendak Tuhan. Semuanya sia-sia belaka Bapak Ibu. Kita tidak akan memiliki pengalaman. Ya, banyak sekali pengalaman. Kita tidak akan memiliki pengalaman iman berjalan bersama Tuhan. Sungguh sangat sayang Bapak Saudara. Iman kekristenan kita, ayo kita lakukan dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita tetap berpegang kepada ketetapan dan perjanjian Tuhan. Ya, supaya semuanya itu tidak sia-sia. Walaupun terkadang berat untuk kita ikuti, percaya selalu ada rencana yang indah dan semuanya itu mendatangkan kebaikan atas hidup kita. Puji Tuhan Bapak Saudara. Haleluya. Hambatan-hambatan Bapak Saudara. Yang pertama, seringkali berusaha menggunakan kekuatan dan bersandar pada pikiran diri sendiri. Menggunakan kekuatan kita sendiri, bersandar pada pengertian pikiran diri sendiri. Mari Bapak Ibu Saudara, kita buka dalam Amsal 3 ayat 5 dan 6. Puji Tuhan. Saya akan bacakan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu. Maka Ia akan meluruskan jalanmu. Tuhan akan meluruskan jalan kita. Ya, oleh sebab itu Bapak Ibu, tetap percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Kita akan mengerti maksud dan jalan Tuhan. Tuhan akan meluruskan jalan kita. Hambatan yang kedua Bapak Ibu Saudara. Kekhawatiran yang berlebihan. Ya, kekhawatiran yang berlebihan ini seringkali kita lakukan ya di dalam kehidupan kita masing-masing. Kita nggak ngerti apa yang kita lakukan. Mari kita buka dalam Filipi 4. Puji Tuhan. Filipi 4 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Puji Tuhan. Dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam dia dan dalam doa dan permohonan. Dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ya, jangan khawatir yang berlebihan atas hidup kita. Kita yakin dan percaya perlindungan Allah tetap nyata. Ya, pergumulan apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita dalam dunia ini, kita sungguh-sungguh, kita percaya waktu Tuhan, kita percaya rencana Tuhan, kita percaya kehendak Tuhan, pasti Tuhan nyatakan sesuai dengan waktu Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Oleh sebab itu tetap yakin dan percaya kepada Tuhan. Jangan khawatir. Hidup adalah jaminan yang sudah dijamin oleh Tuhan. Ya. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu. Ya. Puji Tuhan. Kepada Allah dalam doa dan permohonan. Dengan ucapan syukur. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ini Bapak Ibu Saudara. Ya. Yang menjadi hambatan untuk kita. Ya. Tidak mengerti, memahami maksud dan jalan Tuhan. Ya. Menggunakan kekuatan dan bersandar pada pengertian sendiri. Khawatir yang berlebihan. Ini yang menjadi hambatan atas hidup kita. Untuk tidak mengerti maksud dan jalan Tuhan. Puji Tuhan. Penutup Bapak Ibu Saudara. Ya. Yeremia 29 ayat yang ke-11.
Puji Tuhan. Ya. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Haleluya. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jelas Bapak Ibu Saudara, yakini, amini firman Tuhan ini, ya, memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Karena apa? Karena Allah mengetahui rancangan-rancangan, ya, yang ada pada Dia mengenai kita sekalian. Oleh sebab itu Bapak Saudara, ayo. Rancangan yang diberikan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera. Haleluya. Hidup kita, masa depan kita penuh dengan harapan. Haleluya Bapak Saudara. Ya, puji Tuhan Bapak Saudara. Pagi hari ini ayo kita sama-sama belajar, memahami dan mengerti maksud dan jalan Tuhan. Ya, kita berharap kebenaran firman Allah membuat kita semakin menyadari, semakin yakin bahwa pentingnya hidup ini berada dalam perkenanan Tuhan. Maksud dan jalan Tuhan baik buat kehidupan kita, supaya kita terhindar dari murka Allah. Ya, ini maksud Tuhan. Baik adanya buat kehidupan kita. Ya, oleh sebab itu Bapak Saudara, melalui kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, saya mengajak, ayo sama-sama kita belajar. Jangan sia-siakan hidup ini. Selagi ada kesempatan, lakukan apa yang Tuhan kehendaki. Lakukan apa yang Tuhan inginkan. Lakukan apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Layani Tuhan dengan sepenuh hati, dengan penuh rasa tanggung jawab, dan dengan penuh kasih setia. Karena kita percaya bahwa semua indah pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhanku, ku ingin selalu melayani-Mu hingga akhirku. Namun Kau tahu kelemahanku dan kekuranganku. Tanpa kasih-Mu, tanpa kuasa-Mu, tak mungkin ku mampu. Karena itu, tinggallah Tuhan di dalamku selalu. Tuhanku, peganglah tanganku, pimpinlah tiap langkah hidupku, hindarkan daku dari melawan tiap kehendak-Mu. Walau sengsara, jangan sampai ku menyangkal padamu.
surga yang mulia. Tiada derita, tiada tangisan, hanyalah nyanyian. Kuatkanku melayanimu sehingga akhirku. Betapa ku merindukan saat ku dengar suaramu. Berbahagia kau hambaku yang setia padaku. Dimanapun kau berada, hamba pun ingin berada. Sungguh indah untuk bersamamu selamanya. Sungguh indah untuk bersamamu selamanya. Kita kembali tundukkan kepala. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Untuk kami boleh belajar bersama-sama, seisi rumah kami, keluarga kami, untuk memahami maksud dan jalan Tuhan atas hidup kami. Kami mempercayakan hidup kami sepenuhnya kepadamu ya Tuhan. Kami mempercayakan setiap pribadi kami, segenap tubuh roh jiwa kami, agar hidup kami benar-benar berkenan kepada Tuhan. Dan kami mau mengetahui dan kami memahami maksud dan jalan Tuhan untuk kebaikan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Kami mau Tuhan pergi menghasilkan buah, dan buah itu tetap Tuhan untuk kami persembahkan kepada Tuhan. Semuanya itu guna hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Tunjukkan kepada kami jalan-Mu, supaya kami senantiasa menurut akan kehendak dan rencana Tuhan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau melakukan akan semua kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan atas berkat yang luar biasa pagi hari ini. Kami bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa ucapan syukur kami hanya di dalam satu nama Allah yang berkuasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita mau masuk dalam doa berkat. Kita angkat tangan masing-masing. Kiranya anugerah-Mu Bapa, di dalam cinta kasih-Mu Tuhan Yesus, juga di dalam kuat kuasa Roh Kudus, akan hadir memulihkan keadaan kami masing-masing, baik kesehatan kami, baik ekonomi kami, baik sekolah pendidikan kami, mulai sekarang Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah naikkan semua doa ini. Haleluya.
Amin.